Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif buat teman-teman pecinta otomotif dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Rajiv Rivaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. So, buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube gue, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa juga buat bunyiin lonceng notifikasinya yang ada di sebelah sini, biar lu nggak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube kita. Kali ini kita bakalan nge-review mobil BMW, teman-teman. Seperti yang udah lu lihat yang ada di belakang gua ini. Ini adalah merupakan BMW Series 3 E36 318 injeksi, teman-teman. Oke, sebenarnya gue pribadi belum terlalu paham sama BMW. Yang gue tahu itu ada beberapa series, dan series 3 itu juga ada beberapa tipe ya, kalau gue nggak salah. Tadi juga udah ngobrol gue sama ownernya. So, biar lo nggak penasaran, kita langsung aja ngobrol dan bahas BMW yang ada di belakang ini. Udah diapain aja, mesinnya apa udah diobrak-abrik segala macem. Dan biar lo nggak penasaran, biar gue juga bisa menambah wawasan gue dalam BMW, karena ini merupakan suatu hal yang baru bagi gue pribadi dan juga baru buat channel YouTube gue, teman-teman. Langsung aja kita panggilin ownernya, kita bakalan ngobrol dan tanya-tanya seputar nih mobil. Gimana kabarnya, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Boleh kenalin dulu, Bang, namanya ke teman-teman Ranah Otomotif di sini, Bang. Kenalkan, nama gua Ade Aulia Arifin. Gua ownernya dari Si Merah nih. Oke, Si Merah ya. Kita manggilnya Si Merah aja ya. E36 318i. Ya. I itu kode buat injeksi ya, Bang ya? Iya, injeksi benar. Injeksi benar. Kalau solar dia TDS. Oh, kalau solar itu TDI, sorry. TDI. Ya, TDI. Oh, gitu ya, Bang ya. Oke, bentar biar lebih jelas nih, mic-nya gue copot dulu. Oke, sebelum kita tanya-tanya seputar part-part yang ada di mobil ini tahun berapa, Bang? Mobilnya tahun 1996. Tahun 96. Ya. Itu keluaran yang pertama atau udah di tahun berikutnya, Bang? Oh, ini udah keluaran berikutnya nih, Bang. Udah keluaran berikutnya ya. Oh, berarti kalau buat E36 di series 3 ini itu mulai debut karirnya di tahun 96 itu, Bang? Atau di sebelum 96 itu? Oh, kalau karirnya udah sebelum 96. Dia berawal ya? dari tahun 92. Kalau nggak salah 92 ya, sampai 99. Sampai 99. Nah, itu benar. khusus buat E36 itu, Ya, Bang? khusus buat E36. Setelah itu penerusnya E46. Oh, habis E36 Baru E46. beralih debut ke E46. Ya. Oh, gitu, teman. Nah, gue juga baru tahu ternyata BMW itu tipenya itu banyak ya, Bang ya? Banyak ya. Dan di series 3 ini sendiri itu bukan cuma E36 doang. Maksudnya ini kan 318i dan ada lagi yang lain. Banyak. Kalau yang mulai dia berawal dari Indonesia, karirnya itu mulai dari E30. E30 dulu. Berikutnya baru E36, baru E46, baru E90, terus penerusnya F30, dan yang paling baru keluaran 2019 yang terakhir ini G20. Oh, G20. Ya, itu terakhir buat seri 3. Oh, itu sama-sama seri 3. Ya, terakhir buat tahun yang keluaran terakhirnya. Keluaran terakhir 2019 ya, Bang ya? 2019. Oke, berarti di series 3 aja itu udah banyak mengeluarkan produk ya, Bang ya? Apalagi kalau buat series sendiri, ini setahu Abang ada berapa, Bang? Series ini banyak. Kalau dia ada yang convertible, ada yang cabrio, ada yang coupe. Iya, benar. Ada juga yang wagon. Wagon ya? Ya, benar. Keluaran wagonnya juga ada yang khusus buat sportnya itu M3. Oh, M3-nya, iya, kalau E36 M3 M3 ya? Ya, M3. Oh, oke. Ini kalau tadi gua lihat sekilas emblemnya M3 ya. Oh, oke. Biar lebih keren ya. Oh, oke, teman-teman. Oh, nah tadi udah sedikit dijelasin sama Bang Ade bahwa sedikit sejarah ya dari BMW series 3 ini ternyata cukup banyak, dan kalau dibahas itu menurut gua lama ya, Bang ya, kalau kita lakukan pembahasan di series 3 itu ya, history ini sebenarnya. Oke. Sebelum kita bahas partnya nih, Bang, ini mobil sama lu udah berapa tahun, Bang? Kalau ini mobil jalan sama gua udah jalan 4 tahun. Udah jalan 4 tahun. Ya. Oke, ini beli di sini atau cari di luar Sumatera, Bang? Beli di sini, dapat dari teman-teman juga. Dapat dari teman-teman juga. Dapat dari teman-teman. Dulu waktu dapat di kisaran harga berapa, Bang? Kalau kisaran gua dapat di pasaran lah. Oh, harga sesuai pasaran ya. Berapa kalau boleh tahu, Bang? Pasarannya sekitar 60-70-an. 60-70-an ya. Oke, berarti kalau buat series 3 itu sampai sekarang gua juga sering lihat di marketplace gitu, pasarannya emang di kisaran 60 sampai 70 paling mahal ya, Bang ya? Ya. Masih Benar. itu ya, Bang ya? Kecuali ada, tergantung sebenarnya sih, tergantung kondisinya ya, Bang ya. Iya, benar. Kalau dia ada
banyak upgrade dari sisi part-partnya, perintilannya, Iya. harganya pun bisa naik. bisa lebih ya? Bisa lebih. Oke, berarti di sini menyesuaikan dengan kondisi barang ya, Bang ya? Iya. Kondisi barang, sehat, mesin dan lain sebagainya ya. Oke. Mungkin buat historinya segitu dulu kali ya. Kita lanjut di depan nih, Bang. Ini di depan tampilannya benar-benar udah sangar. Kalau boleh tahu di depan ini pakai body kit apaan, Bang? Kalau di mobil si merah ini semuanya udah saya upgrade ke body full MTEK. Udah Bawaannya si E36. Bawaan E36. Versi Eropanya asli, part number keluaran Jerman. Oh, jadi ini udah versi Eropa gitu. Iya, versi Eropanya. Oke, jadi tampilannya memang lebih klimis, menurut gue lebih manis juga dipandang. Kalau ini sih tambahan ya? Iya, itu custom. Ini tambahan ya? Splitter custom. Splitter custom? Pribadi ya, gue yang bikin sendiri. Oh, di custom sendiri, Bang? Custom sendiri. Oke. Si bumper, side skirt dan bagian belakangnya itu full baru yang part number dari MTEK-nya. Oh, pertama yang dari MTEK-nya. MTEK ya. Oke, dan ini dari depan dulu kita lihat ini benar-benar bagus ya, Bang ya. Kalau ini di repaint ya, Bang ya? Enggak? Atau emang bawaan kayak gini? Bawaan Ada ya? yang jual grillnya emang ada yang full hitam kayak itu. Oh, emang ada yang full kayak gitu? Hitam kayak gitu. Oh, gitu. Kalau bawaannya enggak kayak gini, Bang? Bawaannya enggak, di aslinya ada kromannya di sini. Ada kromannya ya? Ada kromnya. Oke, teman-teman, kalau bisa buat kameranya didekatin. Ini detail dari kit depannya, teman-teman. Udah diganti sama MTEK versi Eropa tadi ya, Bang ya? Versi Eropa. Tampilannya menjadi lebih bagus sih, teman-teman. Dan satu lagi, Bang, ini kalau buat lampu depan masih bawaan atau udah diganti, Bang? Kalau lampu depan masih originalnya, Masih cuman original? ada tambahan alis saja kayak sini. Oh, dikasih alis Alis gitu ya? ya. Pemanis ya? Pemanis ya. Iya, oke. Jadi kayak tampilannya itu lebih agresif sih menurut gua, lebih agresif. Dikasih alis di depannya, teman-teman. Oke, ini tambahannya. Berarti dan ini lu custom sendiri juga, Bang? Enggak, kalau ini ada yang jual. Oh, memang udah ada yang jual khusus Udah buat khusus ini. Buat E36 ya, khusus Oh, buat ini. iya. Gua kira ini di custom lagi sama kayak apa tadi namanya? Iya. Berarti emang kalau yang ini lu kerjain sendiri ya, Bang ya? Ya, kerjain sendiri. Oh, ternyata owner yang punya si merah ini selain punya mobil yang begitu bagus dan menawan, ternyata dia juga orang yang kreatif sih menurut gua. Oke, Bang, kalau boleh kita ke samping dulu, Bang. Di sini di samping sama ya, Bang ya? MTEK juga, Bang? Ya, di samping sama juga menggunakan body kit MTEK, itu mulai dari set skirtnya, list body itu semua MTEK. MTEK juga ya? Oh, oke, belakang pun juga gitu ya? Ya, belakang pun juga. Oke. Ini teman-teman bagian belakang dari BMW E36 ini. Silakan dilihat. Nah, ini benar-benar tampilannya bagus. Nah, kalau buat suspensi sendiri gimana, Bang? Kalau dari segi suspensi gua menggunakan, kalau bagian per itu menggunakan lower kit brand dari Ebak. Ya. Kalau bagian depan itu untuk bagian belakang ya. Depan belakang beda nih? Beda. Gitu, iya. Karena gua awalnya sih pakai Ebak juga di depan. Oh, awalnya sama. Tapi masih terasa masih ringan. Iya. Sedikit limbung, makanya ganti per custom yang ulirnya itu lebih rigid lah, lebih besar. Oh, lebih besar. Ulirnya gitu. lebih Jadi kuat. performa Lebih kaku. jalan lebih kaku. aman gitu ya Iya. kalau dibawa buat Lebih rigid secara, ya, kaku. gue tahu kalau owner kita ini teman-teman hobinya ngedrift, ya, Bang ya, bener nggak sih? Betul. Oke. Oh, dan satu lagi sebelum kita lanjut bahas, waktu itu ada masalah apa sih, Bang? Mungkin dikasih ya bocoran dikit. Oke. Itu lagi ya ibaratnya kayak di kota-kota lain lah, Iya. lagi main-main ngedrift ya, karena kita hobi ngedrift. Iya. Kebetulan di kota kita nggak ada sarana prasarananya, Nggak makanya ada kita tempatnya, Bang. ya. Kita main ngedrift di jalanan lah. Terlepas itu videonya jadi viral. Tapi sebenarnya waktu lu ngedrift di jalan itu, Bang, kondisi jalan kan sepi ya? Benar, Sepi ya, nggak mungkin kondisi jalan lagi rame kita ngedrift kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Cuman karena mungkin memang tempatnya agak salah ya, Bang Iya, ya. tempatnya Karena agak di salah. sini memang fasilitasnya nggak disediain sama pemerintah kita. Benar. Iya, jadi buat teman-teman yang mau nyalurin bakat itu sedikit susah ya. Sedikit susah benar. Benar-benar juga sih. Teman yang mau ngedrift ya sedikit susah. Iya, kita harus pergi ke tempat lain dulu gitu kan, jadi ribet juga ya. Oke. Luar daerah juga. Luar daerah juga, dan waktu itu sempat viral lah ya. Oke. Dan itu udah clear ya? Udah clear, nggak terlalu rumit ya masalahnya. Rumit, Bang. Iya, benar. Oke, teman-teman. Di belakang itu doang. Oke, Bang, ini jadi pertanyaan buat gue, Bang. Di setiap BMW itu kan di belakang itu ada kode kayak gini. Itu apa sih, Bang? Gitu. Nah, kalau setahu gua nih, Iya. kalau kode ini buat yang tiganya.
Iya. Buat 3 itu seri 3. Oh, seri 3. Seri 3. Yang 18 itu tuh dari CC 1800. Oh, berarti kalau sepengetahuan 18 itu 1800. Kalau dia 320 seri 3 2000 cc. Kalau 320 2000 cc. 320. Oh, iya benar. Kalau 325 dia seri 3 2500. 2500. Ya. Oke, dan berarti kalau buat injeksi ini tuh buat pertanda kalau ini injeksi ya, Bang ya? Injeksi. Kalau dia TDI itu tuh solar. Oh, itu solar. Ya, kalau di luar di versi luar dia juga ada yang solar. Versi luar juga ada yang solar. Cuman masuk ke Indonesia nggak ada. Nah, teman-teman, berarti sekarang gue juga udah mulai paham kenapa di setiap BMW itu di bagian belakangnya itu ada nomor-nomor kayak itu, dan ada di paling ujung itu ada huruf ya, Bang ya? Ya. Ada huruf itu menandakan injeksi solar atau wagon. Kalau wagon itu kodenya apa, Bang? Kalau wagon nggak ada hubungan kode ke situ. Nggak ada kode ke situ, tetap Bang? ya, kalau dia injeksi kalau dia solar juga TDI. Gitu. Gitu. Berarti cuman pembedanya di TDI, injeksi, solar gitu ya, Bang ya? Oke, teman-teman. Nah, mungkin di belakang itu doang kayaknya, Bang. Ini pakai apaan, Bang? Ini pakai spoiler dari versi yang limited editionnya si E36 itu. Si E36? LTW Wings. LTW Wings. Benar. Ini pemasangannya harus di custom dulu atau gimana, Bang? Enggak, PNP. Udah PNP? Iya, PNP, tinggal pasang baut aja. Oh gitu, berarti nggak terlalu ribet ya, Bang ya? Iya, karena dia memang versi dari E36 yang ada yang limited edition itu namanya E36 LTW. Oh gitu. Dan diproduksinya juga terbatas itu si E36-nya. Makanya gua colokin ke sini wingnya. Dan tampilannya sih menurut gua ini jauh jadi lebih berkelas, teman-teman, karena udah dikasih wing kayak gini. Fungsional juga dapat nih. Fungsional juga dapat ya, Bang ya? Aerodinamisnya. Oh iya benar-benar, secara ini mobil bakalan digunain buat ngedrift ya, Bang ya? Iya. Itu memang aerodinamis ya? Iya. Oke. Mungkin velg kali, Bang, velg. Nah, ini teman-teman. Velg pakai apaan sih, Bang? Di sini gua pakai velg BBS RX 201 ring 17 lebar 8,5. Lebar 8,5? Ya, 8,5 rata. Depan belakang rata. Dengan ET35. ET35. Ya, benar. Oke, teman-teman. Dan ini original, teman-teman. Lu bisa lihat, dideketin mungkin kamera. Ini benar-benar BBS original ya. Bukan kaleng-kaleng ya, Bang ya. Ada 5 piece nih. Oh, jadi bukan 4 aja, ada 5 piece, ada serapnya juga. Serap ya, Bang ya. 5 piece. Dan kalau kita boleh tahu nih, Bang, kalau buat ngedrift itu lu nyediain ban sama velg itu berapa piece sih, Bang? Kalau buat sekali latihan ya, kalau buat main keluar sekali dia latihan gua bawa ban tuh sekitar 12 piece lah. Itu latihan doang udah bawa 12? Ya, 12. Set sama velg sama ban? Benar. Oke, gila juga ya, teman-teman ya, kalau hobi ngedrift ternyata modalnya itu lumayan besar ya, Bang ya. Sekali latihan bawa 12. Itu jadi buat belakang doang ya? Kan yang iya benar-benar. Tapi memang kantong juga sih yang dipertanyakan ketika kita hobi yang cukup mahal gitu ya, Bang ya. Iya. benar. Oh, dan kalau boleh dikasih bocoran nih, ini velg lu dapat harga berapa sih, Bang? Nah, kalau buat 5 piece itu deh. Kalau bicara harga sih gue di bawah pasaran. Cuman kalau kita bicara pasarannya, ya, ini velg pasarannya sekitar di kepala 20 sampai 25 lah. 20 sampai 25 itu udah 5 piece-nya Udah 5 piece semua ya? Iya, udah. Oke. Dan itu di luar ban ya? Ya, di luar ban pastinya. Oke, teman-teman. Harga yang cukup fantastis, tapi dengan kualitas yang memang fantastis juga lah, Bang ya, nggak mengecewakan ya. Oke. Memang kalau harga itu sih nggak mengkhianati hasil ya, Bang. Ya, benar. Oke, teman-teman. Kalau eksterior apa lagi, Bang? Kira-kira yang udah dirombak atau udah dimodif, Bang? Kalau eksterior sih itu aja ya. Itu doang ya? Itu aja ya. Ini buat spion masih bawaan ya? Kalau spion udah MTEK nih. Oh, udah MTEK juga nih? MTEK juga ya. Oke. Kalau lihat M3 luar negerinya ini full body kit semua bawaan M3. Oh, bawaan M3? Iya, M3, MTEK. Namanya MTEK. Dan ternyata di spion itu juga udah diganti, teman-teman. Juga make part MTEK ya, Bang ya? Oke. Dan ban tadi pakai apaan, Bang? Kalau bannya gua pakai Campero SX2 235/40 ring 17. 235/40 ring 17 ya, Bang ya? Ya, benar. Dan ini kayaknya baru ya, Bang ya? Bannya? Baru, ya lumayan baru. Lumayan baru lah, Bang ya? Sekitar masih 4 bulan 5 bulanan lah. 4
45 tapi buat kondisinya masih kayak baru ya menurut gue sih. Masih kayak baru. Masih kayak baru ya. Secara kalau ini sih lebih duluan habis yang ban belakang ya Bang ya. Iya. Oke. Satu lagi dengan lu melakukan drift waktu itu Bang, itu tuh menurut gua mematahkan kata-kata orang yang bilang bahwa 4 silinder itu nggak bisa ngedrift. Bener nggak sih? Benar. Ya? Banyak yang bilang memang 4 silinder tuh jarang yang bisa ngedrift. Jarang bisa ngedrift ya. Dan jarang. dengan tragedi itu secara nggak langsung lu udah membuktikan bahwa ke lu salah. Ya, masyarakat umum salah. Salah. Ternyata 4 silinder pun tetap bisa ngedrift, teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sempat break sebentar karena azan maghrib dan sekarang udah selesai. Kita lanjut ke mesinnya teman-teman. Kalau di mesin ini gimana Bang? Nah, kalau mesin sih masih full standaran karena membahas yang tadi gue mau buktiin 4 silinder 318 itu bisa ngedrift. Tetap bisa ngedrift ya. Karena banyak yang ngejudgment di luar sana 4 silinder itu nggak bisa ngedrift ya Bang ya. Benar. Oke, dan Abang ini udah mematahkan argumentasi yang kayak gitu ya Bang ya. Ya. Oke teman-teman, biar nggak penasaran, kalau boleh kap mesinnya dibuka kali Bang. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Isi perut ya kalau kita bilang dari E36 ini teman-teman. Nah ini benar-benar bersih. Kalau boleh Bang dijelasin di sini ada apa aja nih Bang? Paling kalau perubahan di sektor mesin gua mau ubah di bagian open filter. Iya. Menggunakan Apexi. Ini ya Bang ya. Oke. Gua custom pipingnya pakai stainless, terus pakai silikon hose Samco. Itu aja paling. Oh cuman itu doang ya. Selebihnya masih di full standar. Ya standaran. Oke. Dan juga tadi kita ngobrol, katanya lu mau ganti mesinnya Bang ya? Lu mau ganti mesin sama itu yang ada di belakang. Mungkin kamera bisa dilihat ke belakang gitu. Oke, dan itu mau diganti dari ini bawaan 4 silinder mau dijadiin yang di belakang itu 6 silinder ya Bang ya? Itu berapa cc Bang? Kalau itu bawaan mesinnya 2500 cc, tapi mau gua bongkar lagi, di-upgrade lagi jadi 3000 cc. Oh, jadi makin gila ya. Oke, dari 2500 mau dijadiin 3000 cc. Oke, dan itu nanti kalau mau dipasangin ke sini mau merubah apa aja kira-kira Bang? Kalau di BMW sama kode sasis dia tuh nggak banyak perubahan. Nggak banyak perubahan. Biasanya itu langsung PNP, plug and play. Oh, bisa langsung pasang gitu ya? Ya, bisa langsung pasang. Dia nggak ada perbedaan dari engine mounting, transmisi mounting, dia nggak ada perbedaan. Oh, berarti sama? Sama. Oh iya. Bagian wearing engine-nya juga tinggal colok dah start hidup. Tinggal colok start dan langsung hidup ya? Hidup ya. Oke, dan berarti nggak bakalan banyak menguras tenaga dan juga menguras uang untuk memindahkan mesin dari itu tipenya apa Bang? Itu E36 juga, cuman 323. E36 323. Oke, untuk memindahkan yang 6 silinder itu ke sini ternyata karena sasisnya itu sama jadi PNP tinggal duduk doang ya Bang ya. Oke, dan itu sebuah poin plus ya Bang ya. Mengurangi pengeluaran juga ya. Tapi habis itu karena dia udah 3000 cc justru pengeluaran bertambah ya habis itu ya. Pengeluaran sedikit bertambah ya Bang ya. Bahan bakarnya. Oke, bahan bakar. Nah, bahan bakar, bicara bahan bakar nih Bang. Kata orang-orang itu banyak rumor yang ngatain kalau mobil-mobil BMW ini atau sama kayak mobil-mobil JDM atau BMW ini itu bahan bakarnya nggak irit atau boros gitu Bang. Apa bener Bang? Selama pemakaian gua kalau 4 silinder sepanjang pemakaian oke-oke aja, nggak terlalu boros. Nggak terlalu boros. Kalau boleh itu pemakaiannya berapa Bang? 1 banding berapa? Dapat 1:13 dapat. 1:13 dapat? Kalau luar kota 1:13, 1:12 itu dapat. Itu dapat ya? Dapat, semua dapat. Udah sama kayak mobil-mobil dibilang ya kayak Avanza, Xenia itu sama ya Bang ya? Sama. Dan ternyata nggak boros loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bilang di luar sana mobil BMW, JDM dan lain sejenisnya yang kayak gitu itu boros, berarti salah ya Bang ya? Salah. Selagi kondisi mesinnya itu sehat masih dan prima, terawat ya Bang ya? Terawat. Oke. Ternyata 1:13 ya itu irit sih menurut gua teman-teman dan nggak terlalu menguras dompet ya. 4 silinder tuh paling worth it lah buat anak sekolah, anak buat kuliah. anak sekolah ya. Iya benar. Budgetnya nggak terlalu mahal dan perawatannya pun nggak terlalu susah ya Bang ya. Susah ya. Kalau menurut lu Bang, buat part-part sendiri nih, kita bicara mesin nih. Kalau misalnya ada di bagian-bagian mesin ini yang harus diganti, itu buat mencari partnya itu susah atau gimana Bang? Dalam kondisi sekarang nih.
Kalau dalam kondisi sekarang sih kalau kita cari part, kalau buat di dalam kota kita mungkin masih belum ada yang nyediain. Masih belum ada ya, Bang, ya? Cuman kalau mau kita butuh part-partnya kita bisa pesan, banyak yang jual. Oh, berarti banyak yang kita bisa di pesan. Online shop ya, Bang, ya? Online shop pun banyak yang menyediakan kalau part-part buat mesinnya. Dan buat body kit juga itu rata-rata nyarinya di luar kota juga ya, Bang, ya? Ya, di luar kota. Oke. Nah, sekarang berarti kita tuh sekarang udah dimudahkan dengan e-commerce yang ada lah, Bang, ya. Karena udah banyak online shop. Jadi kalau mau nyari part-part apapun itu sebenarnya udah gampang ya, Bang, ya? Iya, udah gampang. Udah gampang ya. Oke, mungkin di mesin segitu doang ya, Bang, ya? Iya, segitu doang. Oke, dan mesinnya benar-benar bersih, teman-teman bisa dilihat. Benar-benar detail sih ownernya. Mesinnya bersih, nggak ada karatan apalagi keropos ya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin di bagian mesin cuma itu doang, dan di eksterior tadi udah kita jelasin. Next time rencananya eksteriornya mau diapain lagi, Bang? Kalau di bagian eksterior kayaknya sih gua udah cukup ya. Paling udah cukup ya? Kalau nanti udah project gua swap udah siap, jadi perubahan paling meringankan bodinya lagi. Oh, sedikit diringankan lagi ya. Diringankan biar lagi. Kalau ngedrift itu lebih enteng ya. Iya, lebih enteng. Benar. Oke, boleh kita lihat interiornya dulu, Bang? Oke, teman-teman. Aku masuk dari sebelah sini. Nah, teman-teman, ini kita bakalan lihat interior dari BMW E36 318i ini. Oke, kita buka pintunya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini di dalam itu menurut gue sih masih full original, belum diganti, masih mempertahankan bawaan dari E36 itu sendiri. Oke, kita bakal masuk. Nah, ini dia teman-teman kamar ya atau interior dari si E36 ini, teman-teman. Nah, di sini udah ada yang diganti nggak, Bang? Kalau di bagian interior gue sih nggak banyak penggantian, cuman di bagian shift knob sama di handbrake. Handbrake. Handbrake-nya karena lu hobi ngedrift, jadi ini pakai yang otomatis ya, Bang? Iya, otomatis. Oke. Gua custom juga nih. Oh, di custom sendiri juga, Bang? Bukan digantian, custom sendiri. Custom sendiri? Jadi dia lebih otomatis kalau buat handbrake dia nggak ngunci. Nggak ngunci ya? Kalau ngunci ditahan dikit. Ditahan dikit aja. Oh, iya. Jadi kalau di custom bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, Bang, ya. Dan kita juga nyamannya itu di mana gitu kan. Iya. Kalau pesen langsung kadang yang dibikin oleh orang itu nggak sesuai atau nggak klop sama kita ya, Bang, ya. Oke. Berarti lu banyak juga custom buat mobil ini ya, Bang, ya. Iya, lumayan banyak. Dan kalau boleh tahu ini lu buka jasa custom juga nggak buat teman-teman mungkin di luar sana ada yang berminat atau mungkin ada yang lagi bangun BMW juga, kira-kira gimana, Bang? Buka, kalau kita buat jasa custom buka buat BMW, terkhusus BMW juga, buat mobil umum pun kita terima. Mobil umum pun diterima? Iya. Itu mulai dari apaan aja, Bang? Karena misalnya ada yang ini mesin doang, ini bagian body kit doang. Kalau dia Bang pribadi apaan, Bang? Kalau pribadi kita di bengkel di sini kita nerima buat sektor terutama mesin, mesin dan juga kaki-kaki kita bagian undercarriage kita terima semua. Terima semua ya. Oke, dan buat teman-teman nih yang misalnya belum tahu nih lokasinya di sini, kira-kira ada Instagram atau nomor yang bisa dihubungin nggak, Bang, buat mungkin mau tanya-tanya atau mau datang langsung ke sini atau punya Instagram atau apalah gitu, Bang? Kalau nomor ada nanti bisa dihubungin aja. Nomornya ada ya, nanti di akhir video kita bakalan taruh nomornya. Kalau Instagram ada @acgarage. HC Garage ya. Oke, teman-teman, nanti kita bakalan taruh di sini Instagramnya. Buat lu yang penasaran nih bengkel udah custom apa aja, mungkin di situ udah ada ya, Bang, ya. Di Instagramnya udah ada, dan lu kalau DM di Instagram dilayani ya, Bang, ya. Oke, bakalan dibales satu-satu sama owner. Itu adminnya abang pribadi atau ada admin lain? Langsung saya pribadi. Langsung pribadi ya, Bang, ya. Oke, dan kalau Instagram pribadinya apaan, Bang? Instagram pribadi ada @adeaulia. @adeaulia. Oke, teman-teman jangan lupa dikepoin juga Instagramnya, di follow juga Instagramnya, teman-teman. Buat lo yang pecinta BMW lovers dimanapun di seluruh Indonesia, jangan lupa buat di follow HC Garage sama Instagram ownernya yang satu ini, teman-teman. Oke, di dalam mungkin itu doang, Bang, yang diganti, Bang. Satu lagi shift knob. Gua shift knob menggunakan short shifter. Pakai yang short shifter. Short shifter keluaran Edman dari Jerman juga. Dari Jerman. Iya, short shifter Edman. Jadi di bawahnya pakai Edman, shift knobnya ini Momo.
Tapi adminnya gue potong dipendekin. Oh, lebih dipendekin Iya, ya. dipendekin. Itu Nah, sebenarnya kalau agak short heran shooter, dikit sih. kalau short shooter tuh biasanya tinggi-tinggi. Tinggi ya, Bang Biar ya? nggak keras kan, kalau short shooter tuh agak keras, agak kaku. Iya benar-benar. Kaku, tapi gue pendekin ternyata emang tambah kaku. Tambah kaku. Ternyata memang tambah kaku. Tambah kaku. Iya. Dan mau ditinggiin lagi atau gimana, Bang? Atau udah biarin aja gitu? Udah biarin aja. Biarin aja ya. Butuh otot masukin gigi. Iya, sedikit bertenaga. Tapi kalau udah biasa mah udah nggak apa-apa ya, Bang ya. Udah nyaman aja. Udah nyaman aja ya. Nyaman aja. Oke, udah nyaman ternyata teman-teman. Dan di sini jok masih asli ya, Bang ya? Iya, masih asli. Jok masih asli juga, depan belakang ya? Iya, depan Masih belakang kulit masih. ya? Oke, dan ini dashboard semua masih Masih originalnya. CE36 ya. Oke, teman-teman. Dan ini buat dashboard dari BMW E36 atau BMW Series 3 itu buat di bagian sini tuh agak ngadep ke pengemudi ya, Bang ya. Benar. Oke, secara kalau mobil-mobil sekarang tuh kan datar ya, Bang ya. Oke. Ini ciri khas ya. Ciri menurut gua. khasnya kalau rata-rata sih kalau yang dibikin kayak gini tuh di seri 3. Oh, di seri 3. Ya, karena dia seri 3 tuh driver oriented. Oh, gitu. Driver oriented ya, jadi mengutamakan kenyamanan pengendara. Gimana sih pengendara? Oke, berarti kalau seri-seri yang lainnya itu udah Bahkan, datar ya, Bang? Ya, datar. Udah datar. Apalagi Oke. kalau seri 7 dia buat kenyamanan yang penumpang di belakang. passenger. Oke, ternyata gitu teman-teman. Setiap series BMW itu ada ciri khusus. Ini diperuntukkan untuk siapa dan ini diperuntukkan untuk siapa ya, Bang ya. Oke, ternyata banyak keistimewaan dari si BMW ini teman-teman. Jujur ini adalah mobil BMW pertama yang gue review. Gue dari dulu memang suka sama mobil BMW ini dan merupakan mobil impian gue juga. Doain aja teman-teman, biar bisa juga kebeli dan ngebangun BMW ini. Dan ini mobil BMW yang pertama gue review dan gue belajar banyak hari ini dari ownernya yang menurut gue bener-bener paham soal BMW teman-teman. Dan bisa juga ngerjain atau nge-custom part-part atau lu mau ngubah apapun di mobil BMW lu teman-teman. So teman-teman ranah otomotif dimanapun lu berada, sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share juga video ini di sosial media lu semuanya biar seluruh BMW lovers itu bisa nonton dan gabung di channel YouTube gua teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di ranah_otomotif dan Instagram gua sama kameramen gua yang ada di bawah ini dan Instagram ownernya tadi yang udah dikasih tahu sama Instagram bengkelnya, Bang ya. Dan juga di sini juga buka cucian ya, Bang ya. Oh, gitu. Jadi paket lengkap juga sih menurut gua. Habis one stop ya. Habis nih mobil lu dibongkar, secara kalau custom atau segala macam itu kan pastilah agak kotor atau kena apalah gitu ya. Dan bisa langsung lu cuci. Habis lu cuci, lu bisa langsung mejeng sama pacar lu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini segitu doang. Sekarang udah di sini udah jam 7 dan mungkin gue juga mau balik dan owner kita juga mau ngapel gitu. Dan Bang Ade, makasih banyak Bang buat waktunya. Kita udah diperkenankan buat nge-review mobil lu BMW E36 318i. Oke teman-teman, dan nanti mungkin kalau si 6 silinder itu udah dipindahin ke sini, kita bakalan berkunjung lagi ke rumahnya atau ke bengkelnya Bang Ade ini. Kita bakalan lihat performanya yang lebih wah lagi teman-teman. So teman-teman, jangan lupa buat selalu bahagia, selalu menabung, dan jangan lupa juga buat selalu ngerawat kendaraan lu teman-teman. Gua Rajiv Rivaldo and see you in the next video.